chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Lord, look up and lift your eyes. The future's open wide. I have great plans for you. Oh yes, I do. Your past is dead and gone. Your healing has begun. I'm making all things new. Watch me do it, I'm reaching out. Yes, I am, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Can you see us dancing? I'll turn your sorrow into shouting. I'll turn your fear into faith on the waves. Come on, let's go. I set every star into place so you would remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I sing. This is my song for you. Every star in the sky, I set every star into place so you would remember my name. Oh, I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I sing. Yeah, this is my song for you. I'm reaching out. Oh, I'll chase you down. Come on, I dare you. Just believe. Won't you believe that I love you? I really love you. Don't be afraid. Know that I am your strength. You can trust me. We're walking on the water, dancing on the waves. Oh, watch us walking on the water, dancing on the waves. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gedung ini maupun di di online. Ya, selamat pagi. Siapkan hati kita untuk beribadah pagi ini. Saya undang bangkit berdiri.
Ya, teman-teman kita masih dalam perjalanan, kita berdoa biar mereka tiba selamat ya. Baik yang di onsite, siapkan hati kita. Karena kita tahu bahwa ibadah kita harus dengan semangat memuji Tuhan, baik yang ada di rumah. Ya, siapkan hati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Lord Jesus. Bapak terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Bahkan mendengar firman-Mu Tuhan. Yang akan mengubah hati kami, cara pandang kami, cara hidup kami. Semakin lebih baik lagi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Biarlah kami menyiapkan hati kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Di hari minggu terakhir Tuhan di bulan Februari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu atas hidup kami, atas keluarga kami. Bahkan atas dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hambamu yang melayani pagi ini Tuhan. Baik yang ambil bagian Tuhan dalam setiap aspek Tuhan dalam pelayanan pagi ini. Kami percaya kami boleh melayani dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bisa lambaikan tangannya. Lebih tinggi dong. Lebih tinggi lagi. Are you ready? Woo! Tepuk tangannya mana? Come on. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota. dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah kekuatan. Sama-sama. Katakan dulu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
Memuji Tuhan? Masih? Berikan kedipan ke kiri kanan, katakan, mari puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan belajar satu lagu baru yang mungkin dari sebagian besar kita belum pernah dengar. Dan kita akan sedikit belajar chorusnya. And it's like this. Hanya kau yang terbesar, kau terbesar, kekal selamanya. Hanya kau yang terdahsyat, kau terdahsyat, Yesus selamanya, kau terbesar. Oke, sekali lagi ya. Let's go. Hanya kau yang terbesar, kau terbesar, kekal selamanya. Hanya kau yang terdahsyat, kau terdahsyat. Siapa namanya? Yesus selamanya, kau terbesar. Berikan kemuliaan bagi Dia. Here we go. Woo. Kudus, kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu Raja yang agung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus, Yesus selamanya, Kau terbesar. Katakan namanya kudus, namamu kudus, kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka angkat suaramu, mengangkat suara bagi-Mu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat. Siapa namanya? Yesus namanya, Kau terbesar. Tepuk tangan yang tidak salah dong. Everyone. Hey. Lebih tinggi lagi. Mari pujikan seperti ini. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Let's go. Oh, 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 oh. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia,
kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Wow, tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Semuanya, hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, oh kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat. Siapa namanya? Yesus namanya. Kau terbesar. Sama-sama katakan Kau terbesar. Let's go. Kau terbesar. Berikan kemuliaan bagi Dia dong. Lebih kencang lagi. Wow. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang telah memulai ya Tuhan. Segala yang baik dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami membawa ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Nama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mataku. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Memberikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau telah memulai ya Tuhan, dan Kau menjadikan kami serupa dan berharga di mata-Mu. Mari saudara, sama-sama kita katakan, Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam kami, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Engkau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan.
Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi saudara, kita katakan, sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sambil kita mengangkat tangan sama-sama saudara, katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Makasih ya Bapak. Makasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. juga termasuk tinggi dalam penyebaran virus COVID-19. Mari berdoa, khususnya dengan adanya penyebaran COVID-19 gelombang kedua yang dialami oleh bangsa ini. Biarlah pemerintah India beserta seluruh warganya dapat mengatasi penyebaran gelombang kedua ini sehingga tidak meluas ke wilayah-wilayah lainnya. Sebagai bangsa yang mayoritas mereka masih hidup dalam keterikatan kepada penyembahan kepada banyak ilah dan kepercayaan kepada dewa-dewa, India membutuhkan juru selamat. Bersyukur jika hari-hari ini lawatan Roh Kudus terus dicurahkan atas bangsa ini. Banyak dari mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Terus berdoa, semakin banyak jiwa-jiwa dari bangsa ini dapat dijangkau bagi Kristus, baik melalui penginjilan pribadi maupun sarana online yang ada. Kebenaran Tuhan akan menelanjangi kegelapan yang ada di bangsa ini, sehingga setiap telinga mendengar dan hati terbuka akan Injil. Dan bangsa India akan berkata, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita, dan semua orang India akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mereka akan dilepaskan dan diberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat bangsa India. Ya, haleluya. Sebenarnya kita mau katakan shalom 3 kali buat India. Shalom India, shalom India,
Shalom India. Urabakara dabayaba shikiralabaralaba. Terima kasih ya Tuhan kalau kami pagi ini Tuhan beri kesempatan untuk berdiri buat bangsa India. Kau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Bangsa yang besar nomor 2 di dunia ya Tuhan. Tuhan Engkau yang mengasihi bangsa India ini ya Tuhan. Dengan jumlah penduduk yang terbesar ini nomor 2 Tuhan. Tuhan mari kami berdoa Tuhan. Sentuh hati hamba-hambamu. Anak-anakmu Tuhan. Untuk lebih lagi terus on fire Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau. Menjadi garam dan terang di tengah kegelapan di negara India di seluruhnya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Beri hikmat buat pemerintahan menangani COVID yang ada. Tuhan, India ada di dalam tangan-Mu. India ada dalam pemikiran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap penyembahan-penyembahan yang salah kepada berhala dikembalikan Tuhan kepada penyembahan yang benar. Yaitu hanya kepada Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan akan terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan buat India. Karena India ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu tubuh Kristus yang ada di India. Sekalipun minoritas Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu jauh lebih besar ya Tuhan. Dan sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu akan berimpact Tuhan. Sampai Tuhan ke ujung-ujung dari seluruh negara India yang ada. Terima kasih Bapa, kami percaya India untuk Kristus. India sudah dimenangkan untuk Kristus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita sekali lagi saudara. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Bagiku, kau lebih
Yesus, penolong yang setia. Dia penolong kita yang setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari sama-sama katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sambil kita mengangkat tangan saudara, kita sama-sama katakan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan lembut kita katakan saudara, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Syikiara labaya syandara lara. Syara lara labaya syandara lara. Mari kita angkat penyembahan. Syara labara labara labara. Syara labara 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 labara. Syara labara 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 labara. Syara labara labaya syandara lara. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya Lord Jesus, puji Tuhan, haleluya. Saya silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan VOP dari pusat. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus.
Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa.
Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. We will be holding the service once every Sunday, and the service will be held at 8:30 a.m. You will need to register online by scanning the QR code on the screen. Your registration confirmation will be sent directly to your email. Water baptism will be held at the end of March, and the registration for the baptism is still open. If you would like to register or inquire, please contact Gideon. BIC will continue having online classes for COM this semester. The classes will start on 7 March 2021 via Zoom every Sunday at 11 a.m. Starting in 2021, COM 200 classes run over 2 semesters, 200A and 200B, with a duration of 12 weeks for all classes. You can simply register by scanning the QR code. Registration is now open, and don't forget to encourage your friends to come along. Our weekly bulletin is still running as usual, and the articles for this week's bulletin will be talking about Christian dating and marriage. You can read our bulletin by simply going to our website. We would like to invite you to join our fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. You can easily join the prayer by scanning the QR code on the screen. Prayer Tower is running as usual. Please find the scheduled times on the screen. You can join the Prayer Tower by going to bethanymouth.org.au/Zoom/Prayer Tower. For more information, please contact Denmark. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make an offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih, sebelum kita sama-sama membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali boleh membaca, mempelajari, dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga firman ini boleh Tuhan membuka kebenaran yang indah buat kami semua, dan kami mengerti kehendak-Mu yang indah buat kami. Kami mengerti rencana-Mu yang besar buat kami, dan kami mendapatkan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Tuhan, kami berdoa biar kami bukan hanya boleh mengerti firman-Mu, tapi lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh menemukan keindahan di dalam firman-Mu karena kami menemukan pribadi-Mu di dalam firman-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak kita membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-19. Ini adalah salah satu dari Mazmur Daud. Dan kalau saudara punya Alkitab Bahasa Indonesia, saudara akan menemukan judulnya, yaitu Kemuliaan Tuhan dalam Pekerjaan Tangannya dan di dalam Tauratnya. Dan di dalam pasal ini, Daud menceritakan bagaimana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya, revelation, ya, reveal kemuliaannya saudara lewat dua hal, yaitu lewat karya Tuhan di dalam alam semesta ini dan juga lewat firman Tuhan, atau waktu itu Daud hanya memiliki Taurat Tuhan, yaitu 5 kitab Musa. Tetapi di dalamnya, saudara-saudara, kita bisa belajar bagaimana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya. Nah, kita hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan dan kita bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan sendiri yang mewahyukan kepada kita.
Jadi saudara-saudara, hanya kemurahan Tuhan di mana kita bisa mengenal Tuhan, dan mengenal Tuhan adalah suatu yang sangat krusial, suatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi dasar dari dalam kehidupan kita. Dan kita hanya bisa mengenal Tuhan sekali lagi kalau Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya, atau yang kita pakai istilah mewahyukan dirinya, memberikan revelation kepada kita. Ya, nah, saya ingin mengingat saudara satu pesan firman Tuhan disampaikan lewat Nabi Hosea. Di dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6, ada satu pesan Tuhan yang kuat sekali di sana, dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi saudara-saudara, dikatakan umat Tuhan binasa, ini bukan sembarang orang, tapi umat Tuhan sendiri itu binasa, hancur, bahasa Inggrisnya destroyed, karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita mengenal Allah. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah? Hanya dari satu jalan, yaitu pewahyuan Allah sendiri. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur 19 ini, dan saudara-saudara ayat-ayat referensi yang saudara bisa lihat di display PowerPoint, saya memakai referensi dari Alkitab Bahasa Inggris, yang kita tahu berbeda satu ayat dengan Alkitab Bahasa Indonesia. Nah, tapi saya ingin mulai dengan melihat struktur daripada Mazmur 19 ini, yaitu dimulai dengan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, saudara-saudara, itu ceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam karya Allah di dalam alam semesta ini. Kemudian ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara-saudara, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam firman Tuhan, dalam Taurat Tuhan, dan ayat 12 sampai 14 bagaimana kita meresponi pewahyuan Tuhan tersebut. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, saudaraku, dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5, ya. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 di dalam bahasa Inggris, dan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 di dalam bahasa Indonesia. Nah, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini Daud mulai menceritakan bahwa langit, ya, itu menceritakan, atau saudara-saudara dalam bahasa Inggrisnya lebih kuat lagi, maka kata declare, ya, menyatakan, ya. Kemudian saudaraku, kata yang kedua dipakai adalah cakrawala memberitakan, maka kata proclaim atau memproklamasikan, ya. Artinya saudaraku, bukan hanya menceritakan sesuatu, tapi menyatakan sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. Saudara-saudara, ada proklamasi dan ada deklarasi. Apa yang diceritakan adalah kebesaran Tuhan yang nampak dari pekerjaan tangannya. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat dari dalam bahasa Indonesia, saudaraku, dikatakan bahwa hari menyampaikan berita kepada hari, dan malam menyampaikan berita kepada malam. Saudaraku, artinya terus-menerus, saudaraku, tidak pernah berhenti. Alam semesta ini menceritakan kebesaran Tuhan. Dan itulah, saudaraku, kebesaran Tuhan yang dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Nah, tetapi kemudian kalau kita lanjutkan, saudaraku, dalam ayat yang ketiga, keempat dalam bahasa Inggris, atau 4-5 dalam bahasa Indonesia, saudara, ada sesuatu yang menarik di situ. Dikatakan tidak ada berita dan tidak ada kata. Berarti kan, saudaraku, tadi dikatakan langit menceritakan, memproklamasikan, mendeklarasikan kemuliaan Tuhan, tapi sekarang tidak ada berita dan tidak ada kata, ya, no speech or language, and their voice is not heard, dan suara mereka tidak didengar, tetapi gema mereka, gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, di sini Daud ingin menceritakan bahwa waktu langit itu menceritakan kemuliaan Tuhan, mereka tidak memakai kata-kata. Tidak ada tulisan di langit, saudara, God is great, Almighty God, God is powerful, tidak ada. Tetapi dari kenyataan, dari keindahan, dari saudara-saudara, suatu yang luar biasa, the wonder of the nature, ya, disitulah Tuhan menyatakan kebesarannya.
Dan kita tahu satu hal, saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan karena dia itu begitu besar, maka dia tidak perlu, saudara, kalau kita istilah kita pakai, dia tidak perlu berkoar-koar untuk menunjukkan kebesarannya. Ya, I'm the greatest, okay? I'm the strongest. Ya, dia hanya menunjukkan hasil pekerjaannya. Dan kita tahu, saudara-saudara, ada satu istilah di dalam bahasa Inggris, okay? Let the evidence speak for itself. Biarlah bukti itu bercerita sendiri. Dan bukti dari kebesaran Allah bukan di dalam perkataan Allah, saudaraku, tetapi di dalam karya Allah. Yang walaupun, saudaraku, tidak ada kata-kata yang terungkap, tetapi, saudaraku, bukti pekerjaan Allah itu jauh lebih dalam daripada apa yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Nah, kemudian ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara-saudara, dikatakan begini, ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagai pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kemudian, saudaraku, Daud ceritakan bagaimana Tuhan itu menceritakan tentang Tuhan itu menciptakan matahari. Matahari, saudaraku, adalah salah satu agen utama daripada Allah yang membawa kehidupan di dalam dunia ini. Dan dikatakan bagaimana Allah menempatkan matahari, kemudian membawa matahari itu keluar, ya, dari ujung langit terbit sampai terbenam, saudara-saudara, semua menunjukkan kebesaran daripada Tuhan sendiri. Dan saudara-saudara, Daud ceritakan Tuhan itu besar. Tuhan itu besar. Lihat ke langit, lihat ciptaannya, lihat karyanya. Engkau akan lihat dia itu besar. Saya waktu merenungkan ini, saudara-saudara, saya harus mengakui bahwa kita hari-hari ini sudah jarang sekali untuk melihat kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena kita jarang untuk melihat alam semesta ini. Kita sudah terlalu sibuk dengan gadget kita, yang kita lihat itu benda yang kecil-kecil, ya, iPhone kita, iPad kita, komputer, game, saudara-saudara, apalagi ya, PS2, 3, 4, 5, 6, ya, televisi dan lain-lain, saudara-saudara. Dunia kita makin sempit. Tetapi saya ajak, kalau saudara-saudara ada kesempatan, ya, ada baiknya kita bisa melihat keluar, memandang ke langit, dan kita mulai merenungkan mengapa semua ini ada. Dan biar di situ kita mendapatkan, saudara-saudara, sesuatu yang indah, yaitu itulah karya Tuhan yang berarti Tuhan itu ada. Dan bahkan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Roma, pasal yang pertama, saudara-saudara, dikatakan kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan 20. Dikatakan begini, karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Lewat apa? Ciptaannya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Allah tidak bisa dilihat dengan mata, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi, saudaraku, Paulus mengatakan dengan tegas, tidak ada orang yang bisa memberikan alasan atau bahkan bertanya apakah Allah itu ada, sebab kehadiran Allah sudah nyata jelas lewat karyanya. Nah, saudara-saudara, sini satu hal yang penting sekali. Mengapa Allah menunjukkan seluruh kebesarannya lewat karyanya yang begitu dahsyat? Sebab Allah ingin menunjukkan dirinya lewat satu hal yang lebih khusus, lebih spesifik lagi, yaitu lewat firman-Nya, lewat perkataannya. Tetapi, saudara-saudara, Allah mulai, dan Daud berkata, kita harus mengenal kebesaran Allah lebih dulu, supaya kita tahu bahwa kalau kita mengenal kebesaran Allah itu, kita melihat kebesaran Allah di dalam karya Allah, maka kita bisa memiliki keyakinan di dalam perkataan Allah. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan semua ini. Karya Allah di dalam alam semesta ini hanya diciptakan lewat perkataan daripada Allah sendiri. Kalau sudah baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah. Okay? Ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk, kosong. Okay, samudera yang menutupi air dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, gelap gulita. Kemudian ayat ketiga dikatakan maka Allah membuat terang dengan tangannya. Tidak. Cuma dikatakan berfirman Allah, jadilah terang.
Allah hanya berfirman dan terang itu jadi. Jadi saudara-saudara, Daud ingin berkata kepada kita semua, kalau engkau melihat karya Allah, engkau melihat buatan Allah, engkau tahu satu hal, perkataan Allah itu penuh dengan kuasa. Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan perkataannya. Dan kalau kita percaya kepada perkataan Allah, maka disitulah kita akan mendapatkan berkat dari perkataan Allah, yaitu firman Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, dari general revelation, dari pewahyuan yang umum, ya lewat alam semesta ini, sekarang Daud mulai melihat pewahyuan Allah secara khusus di dalam firman-Nya. Ya, dan di situ saudara-saudara, Daud ingin menunjukkan bahwa kalau kita mengenal Allah lewat pewahyuan, lewat firman-Nya, di dalam firman-Nya, kita akan mendapatkan pewahyuan lebih jelas, lebih dalam, dan lebih personal, saudara-saudara, daripada pewahyuan yang hanya kita lihat di dalam alam semesta ini. Sebab, saudara-saudara, di dalam pewahyuan lewat firman-Nya, Allah itu berbicara. Allah mulai memberikan kata-kata. Dia mulai berkata-kata kepada kita. Waktu di alam semesta, Allah tidak berkata-kata. Allah hanya menunjukkan, see this, oke? Lihat, ya. Tonton itu semua dan lihat kebesaranku. Tetapi kemudian Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah ingin berkata-kata kepada kita sebab dia ingin punya hubungan pribadi dengan kita, hubungan yang personal dengan kita, dan itu lewat firman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau saudara baca dalam ayat yang pertama, ya dikatakan langit menciptakan kemuliaan Allah. Kata Allah di situ dalam bahasa Ibrani maka kata El. Dan El itu adalah saudaraku referensi atau sebutan yang general tentang Allah. Tetapi mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, saudara-saudara tidak lagi pakai kata El, tetapi pakai kata yang biasa orang ucapkan Yahweh, yang sebenarnya hurufnya adalah YHWH. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sendiri, saudaraku, sangat segan memakai kata itu, sebab nama Allah itu terlalu kudus untuk diucapkan. Dan itu yang Daud tulis, saudara-saudara, karena hatinya yang begitu dekat kepada Tuhan. Contohnya kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, titah Tuhan itu tepat, saudaraku, dalam ayat yang ke-9, di situ kata Tuhan itu memakai kata YHWH itu, yang artinya adalah Tuhan yang dia kenal secara pribadi. Nah, setelah Daud menceritakan kemuliaan Tuhan di dalam alam semesta, sekarang dia menceritakan kemuliaan Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan dia menceritakan kemuliaan dalam firman Tuhan itu dengan menunjukkan karakter atau karakteristik, sifat-sifat daripada firman Tuhan itu. Dan mari kita lihat sama-sama mulai dari ayat ke-8 dalam bahasa Indonesia atau ayat ke-7 di dalam bahasa Inggris. Oke? Saya pakai terjemahan bahasa Inggris yang akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama sudah katakan the law of the Lord is perfect. Ya, saudara pakai kata law. Ya, ingat sekali lagi tadi saya sampaikan, saudara Daud hanya punya kitab Taurat, dan kitab Taurat itu banyak berisi tentang hukum, petunjuk, peraturan daripada Tuhan. Dan Daud berkata, peraturan daripada Tuhan itu sempurna, utuh, lengkap. Nah, saudara, ini masuk dengan peraturan di sini. Peraturan di sini bicara tentang batasan atau boundary. Ya, dan Daud berkata, boundary yang Tuhan tetapkan itu sempurna, itu lengkap. Saudara, kalau kita bicara tentang boundary, kita selalu bicara tentang pembatasan. Kalau kita bicara tentang batas, maka kita bicara saya dibatasi. Tetapi, saudara, kita mesti berpikir satu hal yang berbeda. Yaitu, saudara, di dalam boundary itu, justru ada kebebasan. Justru ada ketidakbatasan di dalam perbatasan itu. Saya ingin saudara lihat di dalam apa yang terjadi di Taman Eden. Waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, segala buah dari pohon di taman ini, buah dari pohon apa saja di taman ini boleh kamu makan. Apa artinya, saudaraku? Itu adalah kebebasan yang sempurna. Itu adalah kebebasan yang sungguh, kebebasan yang sejati. Tetapi, kebebasan sejati itu hanya bisa dinikmati di dalam batasan, boundary. Boundary-nya apa? Semua boleh kamu makan dengan bebas. Kecuali buah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau kita mengerti sebenarnya, ya, memang Daud sendiri berkata, Taurat Tuhan itu ada perimeter, ada batasnya. Tetapi justru di dalam batas itu, kita memiliki kebebasan. Nah, tapi saudaraku, seringkali kita tidak puas
dengan kebebasan kita dapatkan di dalam batasan firman Tuhan. Kita ingin memiliki kebebasan yang kita ciptakan sendiri, dan itulah akhirnya membuat manusia jatuh dalam dosa karena mereka melanggar batas yang Tuhan sudah tetapkan. Kemudian yang kedua, saudaraku, mereka kata the statutes of the Lord are trustworthy. Masih di ayat yang ketujuh, ya, yaitu peraturan Tuhan itu teguh di dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kata statute ini lebih mengarah kepada perjanjian. Dan trustworthy tentu, saudaraku, adalah sesuatu yang kita bisa percayai. Jadi perjanjian Tuhan itu bisa dipercaya. Perjanjian Tuhan tidak akan dibatalkan. Perjanjian Tuhan tidak akan bisa dirubah, sebab Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang setia. Itu yang kedua, saudaraku, kemuliaan daripada firman Tuhan yang Daud sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita lihat ayat yang ke 8, saudara, di dalam bahasa Inggris. Okay? The precepts of the Lord are right. Nah, kata precept ini menunjukkan arah, menunjukkan petunjuk. Dan Daud berkata, petunjuk yang daripada Tuhan itu benar, itu lurus, dan itu akan mencapai tujuan. Kalau kita ingin mendapatkan tujuan hidup yang sebenarnya, kalau kita tahu bagaimana kita harus berjalan, maka firman Tuhan itu memberi map, memberi guidance, memberi petunjuk. Saudaraku, tidak salah. Kemudian Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu kemana kita akan melangkah. Kemudian, saudara-saudara, di dalam ayat yang masih dalam ayat yang ke-8, bahasa Inggris atau 9 bahasa Indonesia, dikatakan the commands of the Lord are radiant. Dalam bahasa Inggrisnya, perintah Tuhan itu murni. Nah, Daud berkata bahwa command itu bicara tentang otoritas daripada Tuhan dan bicara tentang instruksi yang menyatakan kehendak Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita ingin mengenal kehendak Tuhan, di mana kita harus cari kehendak Tuhan? Tidak lain adalah di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Dan dikatakan perintah, command daripada Tuhan, kehendak daripada Tuhan itu adalah murni. Bahasa Inggrisnya pakai kata radiant. Radiant artinya bersinar, ya. Ada sesuatu yang mulia di dalamnya, sebab itu sesuatu yang sudah dimurnikan, ya. Sesuatu yang sudah dibersihkan, dan saudaraku, firman Tuhan itu murni dan bersinar. Kemudian Daud ceritakan kembali berikutnya di dalam ayat yang ke-9. Okay, dalam bahasa Inggris ayat 10 bagian B, yaitu hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dalam bahasa Inggris, the ordinance of the Lord are sure and righteous. Okay? Ordinance atau decrees ini bicara tentang keputusan daripada Tuhan, decision, tetapi juga bicara tentang penghakiman daripada Tuhan. Ya, penghakiman bicara bagaimana saudara kita membedakan yang benar dengan tidak benar, saudara-saudara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan Tuhan itu menetapkan standar, kata righteous itu menunjukkan standar yang permanen. Ya, saudara-saudara, kalau Tuhan berkata sesuatu itu dosa, maka sampai kapanpun itu tetap dosa. Itu tidak akan berubah karena perubahan zaman, itu tidak bisa direvisi, saudaraku, karena perubahan kultur. Saudara-saudara, tetap apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan itu, standar kebenaran daripada Tuhan itu adalah kekal, tidak pernah berubah, sebab Allah kita Allah yang tidak berubah. Saudara-saudara, kita sering berkata gini, salah satu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia, adalah namanya kemampuan beradaptasi. Apa artinya beradaptasi? Artinya kita bisa berubah menyesuaikan keadaan lingkungan. Saudara-saudara, satu hal yang Allah tidak pernah lakukan, yaitu Dia tidak pernah beradaptasi. Sebab apa, saudaraku? Dia Allah yang tidak berubah, dan saudara-saudara, Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah oleh zaman, waktu, situasi, dan kondisi apapun. Dan kita mesti bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak berubah, sehingga iman kita pun adalah iman yang tidak akan tergoncangkan, sebab iman kita bergantung kepada Allah yang tidak berubah. Saudara-saudara, itulah deskripsi-deskripsi dari kemuliaan Allah yang Daud lihat di dalam firman Tuhan. Tapi kemudian dia berkata satu kalimat lagi, saudaraku, di dalam ayat yang ke-10 dalam Alkitab bahasa Indonesia atau 9 dalam bahasa Inggris. Daud berkata ini, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. The fear of the Lord is pure, enduring forever. Di sini Daud tidak lagi bicara tentang Taurat Tuhan, tapi Daud bicara tentang orang yang hidup menurut
Taurat Tuhan. Dan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan disebut orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita menghindari Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti lalu kita bersembunyi seperti Adam dan Hawa waktu mereka baru saja jatuh dalam dosa, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan adalah waktu kita menghormati Tuhan, waktu kita menghargai Tuhan. Dan saudara-saudara, bagaimana kita menghargai Tuhan? Kita tunjukkan dengan kita mentaati dan menghormati firman Tuhan. Dan satu hal yang penting, saudara-saudara, yang kita harus belajar dari apa yang disampaikan Daud tadi. Kalau saudara melihat karakter-karakter daripada kemuliaan firman Tuhan, ya, yang pertama ada kata perfect, sempurna. Oke, kemudian saudaraku ada kata teguh, tidak berubah, dapat dipercaya. Kemudian saudaraku tepat, ya, selalu tepat, artinya tidak pernah gagal. Kemudian murni, ya, saudara-saudara, artinya tidak tercemar. Dan ada akhirnya saudara-saudara dikatakan adil, ya, dan benar. Saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan. Karakter-karakter dari firman Tuhan itu adalah mencerminkan karakter daripada Allah sendiri. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan ini, sebenarnya kita sedang membaca pikiran dan karakter sifat-sifat Tuhan yang Tuhan wahyukan kepada kita. Dan Daud berkata, kalau engkau mengenal firman Tuhan, maka engkau mengenal karakter daripada Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan firman Tuhan, bukan hanya mengenal, bukan hanya tahu, tapi kalau engkau melakukan firman Tuhan, maka engkau akan bukan mengenal karakter Allah, tapi memiliki karakter Allah. Dan ini satu hal yang penting sekali, saudara-saudara. Kalau kita sering hari-hari ini berkata, oh saudara-saudara, kita harus diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, kita akan jadi seperti Yesus, saudara-saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak, saudaraku, secara diam-diam tiba-tiba kita berubah. Tetapi lewat apa, saudaraku? Lewat waktu kita mentaati firman Tuhan. Sebab waktu kita mentaati firman Tuhan, kita sedang menghidupi karakter Allah yang Allah wahyukan, yang Allah jelaskan, sampaikan, saudara-saudara, di dalam firman-Nya kepada saudara dan saya. Indah sekali, luar biasa, saudara-saudara. Dan karena itu, the characters of God's word reflect the characters of God Himself and those who embrace it. Ya, saudaraku, karakter dari firman Tuhan adalah merefleksikan karakter daripada Allah dan karakter mereka yang melakukan firman Allah itu. Dan kemudian saudaraku, Daud menutup dengan kemuliaan Allah di dalam firman-Nya. Dia tutup di dalam ayat yang ke-11 atau ayat 10 dalam bahasa Inggris. Dikatakan lebih indah daripada emas. Taurat Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara-saudara, dikatakan lebih mahal daripada emas, lebih indah daripada emas, dan emas yang paling mahal, firman Tuhan masih lebih mahal lagi, dan dari madu yang paling asli langsung diambil dari sarang lebah, bukan yang sudah diolah, yang asli dari sarang lebah itu sendiri, firman Tuhan masih lebih manis. Saudara-saudara, Daud tidak bisa lagi menceritakan secara kognitif keindahan firman Tuhan. Dia mulai, saudara-saudara, menceritakan dari hatinya. Dia mulai, saudaraku, tidak menceritakan dengan understanding, tapi dengan sense. Apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan adalah kemuliaan, nilai yang begitu tinggi daripada firman Tuhan. Tetapi juga firman Tuhan sesuatu yang memberikan satu kesenangan, bahkan sesuatu yang bisa dinikmati seperti madu. Haleluya, luar biasa sekali. Saudaraku, ini Daud menceritakan kemuliaan firman Tuhan. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat tadi, saudaraku, dia juga berkata, firman Tuhan itu, Allah itu mulia. Kenapa? Bukan hanya karena karakternya, tetapi juga karena pekerjaannya. Ingat, tadi saya sampaikan di bagian awal, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Firman Allah itu ada kuasa. Firman Allah itu, saudara-saudara, adalah firman yang hidup dan firman yang bekerja. Dan karena firman Allah itu hidup dan bekerja, maka ada hasil pekerjaannya di dalam kehidupan orang-orang yang menerima, yang menghidupi dan mentaatinya.
Apa, saudaraku, efek dari pekerjaan firman Allah yang hidup, yang mulia itu? Kita kembali di dalam ayat yang ke-8, saudara dalam bahasa Indonesia atau ayat ke-7 dalam bahasa Inggris. Oke, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ini efek yang pertama, saudaraku. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Bahasa Inggrisnya refreshing the soul. Kata refreshing itu, saudaraku, mengandung kata dipulihkan, disegarkan kembali ya. Mereka yang letih lesu disegarkan kembali. Juga mengandung kata disembuhkan, mengandung kata, saudaraku, mereka yang mengalami kehidupan yang benar. Yang menunjukkan, saudaraku, bahwa jiwa kita hanya bisa segar, hanya bisa kuat, hanya bisa hidup kalau kita memiliki firman Tuhan. Tidak salah, saudaraku, Tuhan Yesus, waktu dia dicoba oleh iblis, ubah batu ini menjadi roti, dia mengutip firman Tuhan, ya, yang disampaikan lewat Musa kepada orang Israel dalam kitab Ulangan, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari segala firman yang keluar daripada mulut Allah. Sebab kehidupan kita bukan kehidupan hanya secara tubuh, tetapi secara rohani. Dan kehidupan rohani kita, jiwa kita, hanya bisa mendapatkan makanan dari firman Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Itu hasil pekerjaan dari firman Allah yang hidup. Yang kedua, masih ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia atau 7 dalam bahasa Inggris. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Terus, saudara, firman Tuhan itu memberi hikmat kepada mereka yang tidak mengerti. Nah, kalau kita bicara tentang memberi hikmat ini, saudaraku, tentu kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan memberi hikmat? Apakah kalau saya membaca Alkitab dengan teratur, apakah nanti tiba-tiba pelajaran-pelajaran yang sulit ya di studi saya bisa mengerti dengan baik? Saudaraku, tentu bukan itu. Ya, ini juga bukan, kalau saya membaca firman Tuhan nanti saya bisa menemukan kiat-kiat bisnis. Bukan itu, saudaraku. Jauh lebih dalam daripada itu. Saya ingin membacakan dari kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif atau orang bijaksana. Dan Rasul Paulus berkata dalam ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dimaksudkan, saudaraku? Kalau engkau tidak mempunyai wisdom, kalau engkau tidak bijaksana, hidupmu bisa hancur pada hari-hari ini. Karena hari-hari ini penuh dengan kejahatan. Hari-hari ini hidupmu bisa hancur kalau engkau tidak mengerti bagaimana engkau harus hidup. Kemudian ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah, berusahalah, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, saudaraku, lawan dari bodoh adalah mengerti kehendak Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, yang dimaksud dengan orang bijak adalah bukan hanya orang yang pintar secara akademis, tetapi adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Sebab, saudaraku, hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan yang memiliki kehidupan yang sejati. Dan, saudaraku, dia akan melihat sungguh-sungguh kehadiran Tuhan dan pekerjaan karya Tuhan yang indah di dalam hidupnya. Dan itulah firman Tuhan. Memberi kepada kita hikmat, memberi kepada kita tahu apa tujuan hidup yang sejati, apa arti hidup yang sejati, apa yang kita harus lakukan dalam hidup, bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan seluruh energi yang Tuhan sudah berikan pada kita, semua sumber daya kita perlu hikmat, dan firman Tuhan memberikan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-8 bahasa Inggris atau 9 bahasa Indonesia, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Bahasa Inggrisnya giving joy to the heart, ya, memberi sukacita. Saudara-saudara, Daud, berarti kan, saudara, Daud berkata, Taurat Tuhan itu memberi sukacita. Artinya, saudara, waktu dia mempelajari Taurat Tuhan, waktu dia belajar dan merenungkan firman Taurat Tuhan ini, ada sukacita dalam hatinya. Dia tidak, saudaraku, tidak lalu berkata, Taurat Tuhan itu membuat aku jadi frustasi, membuat aku jadi putus asa, karena begitu banyak yang aku harus lakukan ini itu. Tidak, saudaraku. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, the word of God gives David not pressure but pleasure.
Haleluya. Dan karena itu saudaraku membangkitkan sukacita. Dia sangat menyukai firman Tuhan. Terus saya ingin kita merenungkan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca firman Tuhan, adakah sukacita dalam diri kita? Adakah kegairahan? Atau kita berkata, ya sudah, pokoknya selesailah. Hari ini tugas Alkitab, hari ini jatah Alkitab pembacaan hari ini harus selesai supaya saya bisa selesai baca 1 tahun, saudaraku. Kita melakukan hanya dari kewajiban, satu yang terasa kering. Karena tidak heran, saudaraku, seringkali kita berhenti tengah jalan atau saudara-saudara kita tidak punya gairah, kita harus menyeret kaki kita karena kita tidak menemukan sukacita. Saudara Daud berkata, aku menemukan sukacita, menemukan kemuliaan di dalam firman Tuhan. Kemudian yang dia berkata di dalam kalimat berikutnya, masih di dalam ayat yang ke-9, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Giving light to the eyes. Apa artinya membuat mata bercahaya? Saudaraku, bukan mata kita lalu keluar cahaya, tetapi saudaraku membuat mata kita bersinar-sinar, menunjukkan kegairahan hidup, menunjuk dari hati yang bersuka karena firman Tuhan, saudaraku, terpancar dari muka kita, dari raut muka kita. Kita menjadi orang yang bersuka cita, orang bisa melihat sukacita di dalam diri kita. Dan itu datang daripada firman Tuhan. Dan disitulah, saudaraku, sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Waktu kita tuh bersuka karena Tuhan. Waktu kita tuh bergembira dalam Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saudara-saudara, waktu Daud sudah menyampaikan ini semua, inilah kemuliaan Tuhan dalam firman-Nya. Dia berkata, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita meresponi firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 15 dalam bahasa Indonesia atau 11 sampai 14 dalam bahasa Inggris. Dia mulai dengan kalimat ini. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, oleh Taurat Tuhan. By the word of God, is your servant warned. Nah, kata diperingatkan, warn, saudara-saudara, itu menunjuk kepada sesuatu yang seperti alarm, seperti sistem yang membuat orang itu sadar bahwa dia sudah mulai keluar jalur. Nah, waktu saya baru mulai, saudara-saudara, pakai mobil saya yang sekarang ini, saudara, di dashboard speedometernya itu ada satu gambar yang saya tidak begitu mengerti, ya, yaitu ada 2 jalur, ada mobil di tengahnya. Saya tidak terlalu mengerti apa itu maksudnya. Sampai akhirnya saya tahu setelah saya membaca, saudara, dan setelah saya mengalami, saudaraku, pekerjaan daripada gambar tersebut. Yaitu pada satu kali waktu saya lagi setir mobil di freeway, ya, saya ingin pindah jalur. Ya, pindah jalur ke kanan, saudara, dan waktu saya pindah jalur ke kanan, saya mulai putar ini ya, steering wheel, saudaraku. Tiba-tiba, saudaraku, steering wheel saya ini berbalik ke sebelah kiri. Saya begitu kaget, saudaraku, saya pikir apa yang terjadi, ya, apakah jalannya ini ada lubang atau, saudara, ban mobil saya ada sesuatu. Tiba-tiba kembali. Ya, dan saudara, saya kaget sekali, ya, dan itu terjadi 2 kali, saudara, yang saya pikir, aduh, ada apa ini ya? Ya, sampai kemudian saya mulai berpikir, jangan-jangan ini karena sistem ini, ya. Dan benar, saudaraku, kemudian saya baca dan saya menemukan istilahnya yang lama setelah itu namanya adalah Lane Departure Warning System. Itu, saudaraku, adalah sistem yang memberi peringatan dan mengembalikan kita ke jalur yang semula. Kalau kita tidak memberi apa-apa, bahwa kita akan pindah jalur. Jadi yang saya lakukan sekarang, saudara, kalau saya mau pindah jalur, saya harus beri sign dulu ke kanan atau ke kiri, saudara, maka mobil itu, sistem itu akan mengerti, oh, saya memang lagi mau pindah jalur. Kalau tidak, dia akan merasa bahwa saya ini sudah lagi terlena atau saya tidak lagi konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, dan itu bisa berbahaya. Jadi, saudara, lane departure warning system itu adalah untuk melindungi saya dari kecelakaan, dari bahaya, karena saya keluar daripada jalur. Dan Daud berkata, firman Tuhan itu seperti itu. Firman Tuhan itu yang melindungi kalau aku sudah mulai keluar jalur. Dan dia berkata, aku bersyukur. Ya, hidupku terlindung dari bahaya, hidupku terlindung daripada dosa karena firman daripada Tuhan. Karena itu dia berkata di dalam ayat yang
12 tadi, orang yang berpegang padanya, berpegang pada firman-Mu, dapat upah yang besar. Bahasa Inggrisnya, orang yang menyimpan, keeping them, there is a great reward. Jadi saudara-saudara, kalau kita menyimpan firman Tuhan sungguh-sungguh, ada upah yang besar. Apa upah yang besar itu? Upah yang besar bukan berkat-berkat jasmani, tapi upah yang besar adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang kudus, dan ada sukacita di dalam kehidupan yang kudus. Saudaraku, sebab kehidupan yang kudus membawa kita mendekat kepada yang Maha Kudus. Dan itulah yang indah, saudara-saudara, yang Daud dapatkan. Haleluya. Dan karena itu Daud berkata kita mesti menyimpan di dalam hati kita. Saya teringat, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 119. Ya, yang banyak orang percaya, saudaraku, ini sebenarnya adalah salah satu Mazmur yang Daud tulis, saudaraku, walaupun tidak ditulis dengan jelas siapa penulisnya di situ. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bagaimana caranya? Bisa terus keep his way clean, pure, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, itulah Daud katakan, kalau aku sudah mengerti firman Tuhan begitu indah, begitu mulia, satu harus lakukan. Aku harus tinggal dalam firman-Nya dan izinkan firman Tuhan, ya, yang mengontrol hidupku, yang mengarahkan hidupku sehingga aku nggak keluar jalur, ya, daripada kebenaran. Kemudian, saudaraku, di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, secara spesifik Daud berkata, bagaimana aku tidak keluar jalur, ya. Artinya apa, saudaraku? Jangan sampai aku jatuh dalam dosa. Dan dia menyebutkan dua macam dosa di dalam ayat yang ke-12 dan 13 bahasa Inggris, atau 13 dan 14 dalam bahasa Indonesia. Oke? Saya bacakan dalam bahasa Inggris, ya, ayat 12. Ini dosa yang pertama yang bisa membuat kita jatuh, dan Daud berkata kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan akan melindungi kita dari dosa ini. Yaitu apa? Who can discern his error? Oke, siapa yang dapat mengetahui kesesatan atau kesalahan? Oke. Forgive my hidden faults. Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Jadi Daud tahu, saudaraku, bahwa walaupun dia berusaha untuk taat kepada Tuhan, tetapi ada dosa yang dia tidak sadar. Dosa yang mendukakan hati Tuhan, dan dia tidak merasa itu sebagai dosa. Dan saudara, kenapa demikian? Karena kita semua harus tahu, hati kita ini adalah hati yang licik, hati yang sering menipu. Di dalam Yeremia pasal 17, saya akan bacakan ayat 9 dan 10. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahui? Ya, siapakah yang dapat mengetahui bagaimana hati itu bisa dirubah? Sudah membatu. Saudara, dan hati itu licik. Nah, licik itu artinya suka menipu. Siapa yang ditipu, saudaraku, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang miliki hati itu. Tapi ayat 10, saudaraku, firman Tuhan berkata, aku Tuhan menyelidiki hati. Karena itu, saudaraku, Daud berkata, Tuhan, selidiki hatiku. Ada dosa yang aku tidak sadari, ada dosa yang jelas dosa, tapi aku tidak sadar kalau itu dosa. Tuhan, selidiki, tunjukkan kepadaku dan ampuni dosaku. Itu, saudaraku, Daud berkata, biar firman-Mu itu yang menunjukkan kepadaku hal-hal yang tersembunyi yang aku tidak sadar, bahwa aku sudah keluar daripada jalur, ya, kebenaran. Nah, saudara-saudara, saya ingin saudara, kalau saudara mau, saudara bisa baca buku yang dikarang oleh Jerry Bridges, judulnya Respectable Sins. Di situ dia menunjukkan, saudaraku, ada dosa-dosa yang kita ini seringkali tidak sadar, atau kita itu tidak menganggap bahwa itu dosa. Ya, kalau kita bicara dosa, kita selalu bicara tentang membunuh, berzina, ya, saudara-saudara, ya, menipu atau orang lain, ya, saudara-saudara. Tapi bagaimana dengan dosa kekhawatiran? Bagaimana dengan dosa tidak pernah puas, selalu, saudaraku, menggerutu? Bagaimana dengan dosa kesombongan? Bagaimana dengan dosa mementingkan diri sendiri? Dosa amarah, dosa yang selalu menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, dosa iri hati, dosa, saudaraku, keduniawian. Kita jarang merhatikan itu, saudara-saudara. Dan disitulah Daud berkata, Tuhan, tunjukkan biar firman-Mu yang menyingkapkan apa yang tidak berkenan kepadamu. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, maaf, saudaraku,
saudaraku. Karena itu, saudaraku, kita mesti minta untuk Tuhan menyelidiki hati kita. Dan bagaimana Tuhan menyelidiki hati kita? Lewat firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat ke-12, saya yakin kita sudah sering baca firman Tuhan ini, dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu masuk ke dalam dan saudara lebih dalam daripada apa yang kita sadari. Dan ada tiga hal, saudaraku, yang dari Ibrani 4:12 ini. Nomor satu, firman Tuhan itu hidup. Alive. Dan yang kedua, bahasa Indonesia pakai kata kuat, tapi bahasa Inggris pakai kata aktif. Firman Tuhan itu aktif, bekerja. Apa pekerjaannya, saudaraku? Masuk ke dalam, dan saudaraku membongkar semua di dalam, menunjukkan semua di dalam, saudaraku, itu bicara seperti orang yang sedang dioperasi. Ya, saudara, dioperasi itu tentu sesuatu yang tidak pernah enak. Saudaraku, dioperasi itu bukan hanya sakit, tetapi saudaraku juga sesuatu karena seringkali mengerikan. Iya, mengerikan. Tetapi, saudara, kalau kita izinkan, kalau ada pasien berkata, saya lebih baik tidak dioperasi, ya, dan saya tidak mau dioperasi, saya takut sakit, ya, maka dia sedang menyimpan satu bahaya yang besar karena dia membiarkan penyakitnya, saudaraku, untuk jadi lebih parah. Dioperasi memang sakit, tapi dioperasi akan menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar atau bahkan dari kematian. Demikian, kalau kita membuka diri kita mengizinkan firman Tuhan mengoperasi, menunjukkan apa yang tersembunyi, apa yang kita tidak tahu, dosa-dosa yang selama ini kita tidak sadar. Sakit, saudaraku, ada rasa malu waktu kita tunjukkan bahwa ternyata kita ini ada dosa yang masih belum kita sadari. Tapi di situ kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami transformasi, kita akan mengalami, saudaraku, kata yang kita sering pakai, sanctification, karena firman Tuhan masuk dalam. Itu yang pertama, dosa yang pertama. Dosa yang kedua ada di dalam ayat yang ke-13 bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia 14, bahasa Inggris 13. Bahasa Indonesia berkata, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Saudara-saudara, ini agak berbeda, dan terjemahan ini kurang tepat. Yang tepat dalam bahasa Inggris dikatakan, keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Lindungilah aku dari dosa yang willful, artinya dosa yang disengaja. Apa artinya dosa disengaja, saudaraku? Dosa disengaja adalah waktu kita tahu sesuatu itu dosa, tetapi kita mengeraskan hati. Tapi saudara, kita tidak tahan karena dosa itu begitu menggiurkan, dosa itu begitu manis, dosa itu begitu terasa, saudaraku, menarik hati, menggoda hati kita, sehingga kita melangkah walaupun kita tahu itu melanggar firman Tuhan. Dan Daud pernah mengalami itu. Waktu dia berzina dengan Batsheba, kita tahu, saudaraku, ceritanya, saudaraku, panjang sekali dan sangat-sangat tragis. Dan Daud berkata, Tuhan, lindungi aku. Lindungi aku dari dosa yang kalau aku tahu itu dosa, tapi aku masih lakukan. Dan apa yang Daud minta di sini? Dia tidak minta pengampunan seperti dosa yang pertama, tapi dia minta kekuatan. Dia minta, Tuhan, beri aku power supaya apa? Supaya dosa itu tidak menguasai aku. Saudara-saudara, hubungan kita dengan dosa cuma ada dua kemungkinan. Kita menguasai, mengalahkan dosa, atau kita dikuasai dosa. Tidak ada zona yang netral. Tidak ada, saudaraku, draw. Tidak ada. Kita menang atas dosa, atau kita kalah atas dosa. Dan Daud berkata, Tuhan, aku ingin menang atas dosa, dan biar firman-Mu memberi aku kekuatan, firman-Mu berbicara kepadaku, firman menguatkan hatiku, untuk aku bisa mengalahkan dosa. Haleluya. Kemudian dia berkata, supaya hidupku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Supaya hidupku kudus di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Dan diakhiri, saudaraku, dengan ayat yang ke-14 bahasa Inggris, 15 bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. Saya lebih suka bahasa Inggris. May the words of my mouth, biarlah perkataan dari mulutku, and the meditation of my heart, angan-angan hatiku. Ya, saudaraku, kalau bicara tentang angan-angan hati itu apa, saudaraku? Itu adalah bagian paling dalam. Itu desire yang terdalam dalam diri kita. Itu pusat kehidupan kita. Semua yang kita lakukan itu bersumber dari situ. Dan Daud berkata, biarlah angan-angan hatiku itu berkenan di mata-Mu. Tuhanku, gunung batuku, artinya kekuatanku, dan penebusku. Engkau yang membebaskan aku, yang mengampuni aku, dan Engkau yang menyelamatkan aku.
Dan Daud ingin berkata, saudara-saudara, biarlah yang keluar dari hidupku menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau. Daud sepertinya ingin berkata, saudaraku, kepada Tuhan, Tuhan, kalau langit yang tidak bisa berbicara, matahari tidak bisa berbicara, alam semesta tidak bisa berbicara, mereka bisa menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya karena mereka itu adalah ciptaan-Mu. Terlebih lagi aku, yang mengenal firman-Mu. Aku yang tahu kebenaran firman-Mu. Biarlah hidupku menyinarkan kemuliaan-Mu. Haleluya. Itulah saudara-saudara yang kita bisa belajar dari Mazmur 19. Saya ingin tutup, saudaraku, cepat saja dengan satu perenungan tentang Daud. Saudara-saudara, saya terus terang belum pernah belajar secara detail seluruh 150 pasal dari kitab Mazmur ini. Tetapi, saudara-saudara, sepanjang yang saya belajar, saya belum pernah mendapati seorang yang bisa mendeskripsikan dengan begitu indah, begitu dalam, dan dengan satu puisi yang begitu indah tentang firman Tuhan, selain daripada Daud. Ekspresinya itu begitu mulia, begitu kaya, begitu indah, saudaraku. Dan itu menunjukkan bahwa Daud ini, saudaraku, engage dengan firman Tuhan. Ya, dia itu bergaul dengan firman Tuhan bukan hanya di dalam pikirannya, sehingga dia bisa jadi bijaksana, dia bisa punya pengertian, tetapi juga dengan hatinya. Sehingga ada sukacita, dia merasa jiwanya disegarkan. Mind and heart. Dua-dua, saudaraku, bersekutu dengan firman Tuhan. Itu yang Daud alami. Dan bagaimana, saudaraku, Daud bisa mengalami seperti itu? Saudara, dengan firman Tuhan itu jadi begitu hidup di dalam hati dan pikirannya. Saudara, kalau kita lihat hari ini, saudara, ingat Daud cuma punya 5 kitab Musa. Daud belum punya, saudaraku, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Daud belum punya, saudaraku, Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthen me. Saudaraku, Daud tidak punya ayat-ayat emas yang kita bisa pakai untuk kesenangan diri kita sendiri, saudaraku, yang seringkali diambil di luar konteks. Daud tidak punya itu. Dia cuma punya kitab Musa, isinya banyak peraturan. Tapi di dalamnya, saudaraku, dia bisa melihat, oh, kemuliaan Allah Indonesia. Bagaimana? Saudaraku, Mazmur pasal 1, ayat yang ketiga. Daud berkata begini. Ya, sekali lagi ini banyak penafsir Alkitab yakinin Daud yang menulis, walaupun tidak tulis secara jelas itu Daud. Tapi firman Tuhan berkata ini. Siapa orang yang berbahagia itu? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Daud merenungkan. Dan waktu semakin dia merenungkan, dan dia sungguh-sungguh mencari, saudaraku, kemuliaan Allah, mencari, saudaraku, pribadi Allah, mencari kehendak Allah dalam firman-Nya. Di situ dia menemukan keindahan luar biasa. Dan waktu dia menemukan itu, saudaraku, dia mengekspresikan itu dalam puisi yang indah di dalam Mazmur 19 ini. Haleluya. Daud adalah seorang yang mencintai firman Tuhan. Nah, saudara-saudara tentu sering dengar, saudara, yang disebut tentang Daud, ya, seorang yang berkenan kepada Tuhan, seorang yang mengejar hati Tuhan, dan itu, saudaraku, sesuatu yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Ya, dikatakan demikian, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bahasa Inggrisnya, saudaraku, dikatakan, a man, I found David, okay, the son of Jesse, a man after my own heart. Orang yang mengejar hatiku, he will do everything that I want him to do. Sudah perhatikan kalimat ini. Kenapa Tuhan berkata Daud ini mengejar hatiku? Jawabannya adalah sebab dia melakukan segala perintahku. Saudara-saudara, kita sering mendengar, oh, Daud itu seorang pemuji, seorang pemazmur, seorang penyembah, oleh sebab itu dia mengejar hati Tuhan. Saudaraku, ayat ini tidak berkata seperti itu. Ayat ini berkata Tuhan itu berkata Daud itu mengejar hatiku sebab dia melakukan segala perintahku. Dan bagaimana Daud bisa melakukan segala perintah Tuhan? Dari mana dia tahu perintah Tuhan itu? Tidak lain daripada Taurat Tuhan.
firman Tuhan. Jadi, saudaraku, a man after God's heart, yang mengejar hati Tuhan, itu bukan soal nyanyi, bukan soal kata, oh I love you Lord, tetapi saudaraku, buat Daud adalah tentang knowing, loving, and obeying God's word. That is the reflection of God's heart. Waktu Daud itu, saudaraku, mengenal firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dia sedang mengejar hati Tuhan, sebab firman Tuhan adalah refleksi hati Tuhan sendiri. Karena itu, saudaraku, Daud, dengan firman Tuhan, dia tidak pernah merasa itu kewajiban, tetapi adalah kasih dan sukacita, bahkan delight. Saudaraku, inginkah kita punya hati seperti ini? Saya rindu kita semua ingin punya hati seperti ini. Ya, kita mungkin tidak punya, dan banyak kita nggak punya. Saya pun merasa saya belum punya hati seperti, tapi saya rindu. Bagaimana, saudaraku, kita bisa mendapatkan hati seperti Daud? Ada satu pesan, saudaraku, kitab Amsal, ya, Amsal, ayat yang terakhir. Kita baca Amsal pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Anakku, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jika engkau mencarinya seperti perak, jika engkau menghargai, engkau cari itu dengan sikap hati yang aku cari sesuatu yang berharga. Dan aku kejar seperti mengejar treasure, hidden treasure. Engkau akan dapat itu. Apa yang saya pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Kita mesti belajar untuk membaca, belajar firman Tuhan dengan sikap hati yang menghargai sungguh-sungguh dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang indah di sini. Ada satu ekspektasi, saudaraku. Kita belajar firman Tuhan bukan hanya untuk menggenapi, saudaraku, program baca Alkitab 1 tahun. Tetapi untuk mencari mutiara, yaitu kemuliaan Allah yang terkandung dalam firman-Nya. Mari, saudaraku, sama-sama kita mengejar kemuliaan Allah dalam firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita nikmati berkat daripada firman Allah di dalam pikiran, hati, dan hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami hanya mohon satu hal. Tuhan, berikan kepada kami. Kami minta satu hal, berikan kepada kami kelaparan, kehausan akan firman-Mu. Beri Tuhan kepada kami untuk kami boleh mulai mencari sungguh-sungguh hal yang indah dalam firman-Mu yang kami tidak bisa dapatkan dalam dunia. Dan kami berdoa, Tuhan, jamah hati kami saat ini. Kalau hati kami sudah syarat dengan harta dunia ini, hati kami sudah kenyang dengan dunia ini, biar hari ini kami kembali boleh datang dan mencari kenikmatan yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya, kekayaan sejati, kemuliaan sejati di dalam firman-Mu. Dan kami berdoa biar Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang menjadi pelita, sehingga kami waktu membaca firman-Mu, kami boleh melihat yang indah itu tersingkap buat kami. Sehingga Tuhan, kami rindu, kami boleh bergaul dengan firman-Mu ini dengan sukacita. Kami rindu, Tuhan, kami boleh mencintai firman-Mu. Kami rindu, Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menikmati firman-Mu. Lebih kami menikmati segala yang lain di dalam dunia ini. Kami rindu, berikan, kalau Engkau bisa, Tuhan memberikan hati yang seperti itu kepada Daud. Berikan kepada kami juga, demi kemurahan-Mu yang besar. Kami minta ini semua. Jamah hati kami, supaya kami punya kerinduan, kelaparan, kehausan akan firman-Mu. Dan di dalamnya kami menemukan kehidupan. Di dalamnya kami menemukan pengenalan akan kemuliaan-Mu. Sehingga kami boleh mengasihi Engkau. Kami boleh memberikan hidup kami kepada-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, karena kami melihat kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu di dalam firman-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai kita bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya, waktunya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memberikan secara online yang sudah ada di tayang di sini, ya. Jadi
apps semuanya. Tapi saya sudah bawa nanti waktu keluar juga sudah disiapkan kotak di belakang ya. Jadi juga bisa ditaruh di dalam kotak itu. Terus jangan lupa juga nanti setelah kita ibadah pintu keluarnya di sebelah sana dan pintu yang di bawah ini dibuka hanya untuk ke toilet. Tapi nanti balik lagi keluar lewat pintu sebelah kanan saya. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya Lord Jesus, haleluya. Haleluya Lord Jesus. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Sungguh sangat amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, Pastor Daniel yang menyampaikan isi hati-Mu. Kalau kami melihat Tuhan, kedahsyatan alam yang menceritakan kemuliaan-Mu. Biar kami boleh sadar ya Tuhan, bahwasanya Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah Tuhan setiap waktu yang Kau sudah berikan, biarlah Tuhan kami boleh menggunakan dengan bijaksana. Sehingga tidak Tuhan dengan seenaknya dan semau gue ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan setiap waktu-waktu yang ada kami gunakan untuk memuji dan menyembah Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Bapak terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Pastor Dani yang menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan, pakai lebih hamba-Mu lebih lagi Bapak. Dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarga besar hamba-Mu. Tetap dalam perlindungan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga kami bersatu hati, kami berdoa buat gembala pembina kami. Pastor Niko Nyoto Harjo bersama Ibu Hermin Tuhan. Kami angkat Tuhan berdoa bersyafaat buat beliau. Tuhan beri terus hikmat, marifat, bahkan kesehatan sempurna buat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Pastor Johan Handoyo bersama Ibu Betty Tuhan. Kau percaya tetap dalam perlindungan Tuhan yang terus Tuhan pakai hamba-Mu dalam pelayanan terus ke bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan. Kami mau berdoa buat ketua-ketua kul, setiap ketua divisi, bahkan setiap penata layanan jemaat yang Tuhan percayakan, bahkan volunteer yang ada. Kalau kami boleh melayani, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami juga mau berdoa, kami mengangkat Tuhan Indonesia di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Presiden kami Joko Widodo. Tuhan terima kasih Bapak, beri hikmat lebih lagi ya Bapak. Untuk mengatasi Tuhan COVID yang ada di Indonesia. Bahkan juga Tuhan mengenai vaksin yang ada yang sudah roll on Tuhan. Kami percaya biar seluruh Tuhan Indonesia tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami Tuhan yang khususnya di gedung ini akan kembali melakukan aktivitas kami maupun yang di online Tuhan. Kami melakukan aktivitas yang lain Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan mari kami mau siapkan hati. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Menerima berkat Tuhan daripada Engkau sendiri. Haleluya Lord Jesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan diberikannya Allah Roh Kudus. Untuk berjalan bersama kita. From glory to glory. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.